Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua Anda selalu dilimpahi keberkahan karunia sehat, karena dengan sehat kita bisa beraktivitas dengan sehari-hari. Pemirsa, kali ini saya akan mereaksi sebuah konten video di mana gelaran AFF kemarin kisah pilu terjadi lagi karena Indonesia harus menelan pil pahit setelah gol kontroversi yang didapat oleh Filipina melalui titik putih penalti yang diharamkan menurut netizen. Tapi kita nggak perlu ulang-ulang, meskipun ini konten yang merekayasa ya, istilahnya itu mengungkit bisakah pertandingan Indonesia Filipina diulang. Kita nggak butuh, biarin sudah, kita fokus ke Piala Dunia aja. Seru berita ini, mari kita saksikan bersama. Dan kita sering dirugikan kemarin-kemarin yang waktu ya mohon maaf ya dianggap tim anak bawang, jadi mungkin banyak negara, banyak wasit juga melihat kita ini belum main sepak bola proper. Deretan bukti keputusan kontroversial wasit Koji Tasaki yang merugikan timnas Indonesia di laga kontra Filipina. Laga antara timnas Indonesia dan Filipina dalam penyisihan grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo menjadi sorotan tajam. Wasit asal Jepang Koji Takasaki dituding membuat serangkaian keputusan kontroversial yang sangat merugikan timnas Indonesia. Keputusan-keputusan tersebut tidak hanya memengaruhi jalannya pertandingan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang integritas dan kompetensi wasit di turnamen bergengsi ini. 1. Penalti kontroversial untuk Filipina. Insiden paling mencolok terjadi pada menit ke-38 babak pertama. Wasit Koji Takasaki menunjuk titik putih setelah menganggap pemain belakang Indonesia melakukan handball di dalam kotak penalti. Dalam tayangan ulang, bola tampak hanya mengibadat pemain Indonesia tanpa menyentuh tangan sama sekali. Keputusan ini langsung menuai protes dari para pemain Indonesia, termasuk kapten tim Asnawi Mangkualam. Namun Takasaki tetap pada keputusannya. Filipina berhasil memanfaatkan peluang ini untuk mencetak gol pembuka yang akhirnya menjadi titik balik jalannya pertandingan. Di akhir babak pertama, Takasaki kembali membuat keputusan kontroversial dengan memberikan kartu merah langsung kepada bek muda Indonesia, Muhammad Ferrari. Insiden ini bermula dari duel udara antara Ferrari dan pemain Filipina, Amani Aguinaldo. Dalam tayangan ulang, terlihat Aguinaldo lebih dulu melakukan pelanggaran dengan merangkul Ferrari dari belakang. Ketika Ferrari mencoba melepaskan diri, siku pemain Indonesia tersebut mengenai Aguinaldo secara tidak sengaja. Namun, Takasaki justru memberikan kartu merah kepada Ferrari dan hanya memberi kartu kuning kepada Aguinaldo. Keputusan ini membuat Indonesia harus bermain dengan 10 orang sejak awal babak kedua, yang sangat memengaruhi strategi dan performa tim. Para pengamat sepak bola pun menganggap alasan Takasaki tidak memiliki dasar yang kuat. Pelanggaran berat pemain Filipina yang tidak dihukum. Sepanjang pertandingan, beberapa pemain Filipina melakukan pelanggaran keras yang luput dari perhatian Takasaki. Salah satunya adalah tackle brutal terhadap Pratama Arhan di menit ke-75. Meski Arhan terlihat kesakitan dan harus menerima perawatan medis, Takasaki hanya memberikan tendangan bebas tanpa kartu peringatan kepada pelaku. Respon dari AFF dan kemungkinan ulang pertandingan. Federasi Sepak Bola ASEAN AFF menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi mendalam terkait keputusan-keputusan kontroversial yang diambil oleh Koji Takasaki. Rekaman pertandingan, termasuk tayangan video asisten wasit VAR, akan ditinjau kembali untuk menentukan apakah terjadi kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan. Jika terbukti ada kecurangan atau kesalahan serius, AFF berencana untuk mengulang pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina. Namun, opsi yang diberikan adalah laga akan digelar di kandang Filipina sebagai bentuk kompensasi. Kami akan meninjau semua bukti yang ada. Jika ditemukan adanya indikasi ketidakadilan atau bahkan manipulasi, maka langkah tegas akan diambil, termasuk mengulang pertandingan, ujar seorang perwakilan AFF dalam pernyataan resminya.
Tanggapan PSSI dan publik Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam. Erick meminta AFF untuk bertindak tegas dan memastikan integritas tetap terjaga. Kan seperti itu. Dan kita sering dirugikan kemarin-kemarin yang waktu ya mohon maaf ya dianggap tim anak bawang, jadi mungkin banyak negara, banyak wasit juga melihat kita ini belum main sepak bola proper gitu. Sepak bola harus berjalan dengan adil. Kami menuntut transparansi dalam investigasi ini. Jika terbukti ada kecurangan, maka hak timnas Indonesia harus dikembalikan, kata Erick dalam konferensi pers usai pertandingan. Sementara itu, publik sepak bola Indonesia meluapkan kekecewaan mereka di media sosial. Tagar seperti Justice for Indonesia dan AFF Fair Play ramai diperbincangkan, menuntut AFF untuk bertindak tegas dan tidak membiarkan insiden ini berlalu begitu saja. Kontroversi wasit di Piala AFF, masalah yang berulang. Insiden ini membah daftar panjang keputusan wasit yang dianggap merugikan timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Pemirsa, diulang 1000 kali pun rasanya rakyat Indonesia ini tetap gak suka pada ajang gelaran AFF. Gimana kita akan simpati ya? Mulai sejak zaman Majapahit kayaknya gelaran AFF ini selalu menekan, mengintimidasi, dan selalu mencurangi Indonesia. Dan rasanya ketika kita protes, kayak angin sepoi gitu ya, berlalu begitu saja, tanpa ada reaksi yang signifikan dari pihak AFF. Jadi seolah-olah kita ini, ya benar kata Pak Erick Thohir tadi, dianggap anak bawang. Kita ini anak tiri, seperti itulah. Jadi dicurangi, kita pun protes nggak dihiraukan, kita diem juga kita sakit hati, ya betul netizen lah. Jadi rakyat Indonesia itu menghendaki kalau kita itu keluar saja dari AFF. Ngapain? Toh AFF sudah terkenal dengan slogan Piala Ciki, kan seperti itu. Kita lanjutkan. Sebelumnya, Indonesia juga pernah dirugikan oleh keputusan kontroversial di turnamen yang sama, termasuk penalti yang meragukan sah yang dianulir tanpa alasan jelas. Beberapa pengamat sepak bola menganggap bahwa kualitas wasit di Piala AFF masih jauh dari standar internasional. Bahkan, ada dugaan bahwa mafia bola turut campur tangan dalam hasil pertandingan untuk kepentingan tertentu. Jika AFF tidak segera memperbaiki standar wasit mereka, turnamen ini akan kehilangan kredibilitasnya di mata internasional, kata seorang analis sepak bola Asia Tenggara. Harapan untuk sepak bola Asia Tenggara. Dengan berkembangnya isu ini, AFF diharapkan dapat mengambil langkah nyata untuk memperbaiki sistem dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Turnamen seperti Piala AFF seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan kualitas terbaik sepak bola Asia Tenggara, bukan menjadi panggung kontroversi yang merusak integritas olahraga. Bagi timnas Indonesia, insiden ini menjadi pelajaran berharga untuk tetap fokus dan tidak menyerah meski menghadapi berbagai kendala. Dukungan dari masyarakat Indonesia terus mengalir untuk para pemain yang telah berjuang dengan penuh dedikasi di lapangan. Keputusan akhir dari AFF terkait insiden ini masih dinantikan. Apakah pertandingan akan diulang atau keadilan hanya akan menjadi janji kosong? Publik sepak bola Indonesia menunggu dengan harapan besar agar keadilan akhirnya ditegakkan. Pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semua dan saya termasuk, kita sudah muak, bosan dengan janji-janji AFF mulai zaman dulu. Kenapa kita harus selalu dicurangi? Apakah benar yang dikatakan netizen bahwa kita ini menjadi sapi perah mereka? Perlu kita renungkan. Dan rasanya tagar out AFF itu memang betul-betul nyata, harus dinyatakan sudah. Jadi Pak Erick ini lewat PSSI-nya kita harus mempunyai sikap tegas. PSSI tanpa netizen, tanpa pendukung dari rakyat Indonesia bukan siapa-siapa. Jadi suara netizen ini perlu didengarkan. Seperti itu. Terima kasih pemirsa semuanya dimanapun Anda berada telah menonton tayangan kami. Semoga kita selalu dilimpahi rahmat, keberkahan, sehat, sehingga kita bisa berjumpa lagi esok hari dalam konten lebih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.